Kenalkan, nama saya Muhammad Dava Rizky Pratama Putra dari Sekolah Vokasi D3 Manajemen Pemasaran Universitas 11 Maret. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenai data linear regression, prediction, uh, yang di dalamnya ada coefficient of slope dan yang kedua ada coefficient of intercept. Untuk mengisi data-data yang ada di linear regression yaitu coefficient of slope dan coefficient of intercept, terlebih dahulu kita akan mengisi outputnya itu dengan cara namanya selalu ketik linear ya, dan titik koma lalu duration, kemudian titik koma lalu kita tulis true, kemudian titik koma kembali kita ketik false, lalu tutup kurung, kemudian kita enter. Ini untuk hasil dari coefficient of slope. Kita masukkan saja dengan mengcopy. Kalau terjadi kesalahan, seperti ini. Untuk coefficient of slope-nya sudah terisi, kemudian kita akan mencari coefficient of intercept, yaitu dengan cara kita memblok. Setelah seperti ini tadi kita mencari rumusnya, kemudian di coefficient of intercept-nya yaitu 67,162. Dan untuk mencari data yang ada di sini yaitu dengan menuliskan rumusnya yaitu dengan coefficient of slope-nya yaitu 5,503 dikalikan dengan duration, kemudian ditambah dengan coefficient of intercept-nya yaitu 67,162 dan kita enter. Ini untuk hasilnya dari rumusnya yaitu hasil dari coefficient of slope-nya 5000,2503 dikalikan kolom yang ada di duration ini dan ditambah dengan coefficient of intercept-nya 67,162. Kemudian kita drag saja agar lebih cepat. Ini dia untuk hasil dari data yang ada di linear regression. Sekian, terima kasih. Kita akan mencari linear regression hypothesis, yaitu yang isinya terdapat iklan radio, digital marketing, iklan koran, dan keputusan pembelian. Nah, pertama-tama kita akan mengeklik bagian data, kemudian kita klik data analisis, kemudian di data analisis kita pilih regression, kemudian klik OK. Nah, di sini terdapat input-input yaitu ada input Y range dan input X range. Di input Y range ini kita isi dengan keputusan pembelian atau Y. Dan kemudian input X range ini kita
blok bagian X1 sampai X3. Kemudian di kolom-kolom yang tersebut ini kita centang labels seperti ini. Kemudian kita pilih new worksheet play. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian muncullah di sheet kedua ini, yaitu di summary output. Nah, terdapat calculation statistik yang saya warnai ini L square, yaitu dengan hasil 0,570594. Kemudian di kolom ANOVA ini yang saya cari yaitu signifikan F, yaitu 0,046363, yang dimana mempengaruhi variabel Y. Kemudian di koefisien standar terdapat ada intercept, kemudian iklan radio, digital marketing, dan iklan koran. Di mana yang intercept ini kan nilainya minus. Nah, yang dimana variabel X itu meningkat, kemudian yang variabel Y itu menurun. Jika nilai itu tidak ada minusnya, maka terjadilah meningkatnya variabel X dan variabel Y meningkat juga. Seperti yang ada di iklan radio, digital marketing, dan iklan koran. Kemudian kita akan melanjutkan uji hipotesis menggunakan SPSS, yaitu yang pertama kita blok dulu seperti ini data yang ada di linear regression hypothesis yang ada di Excel, kemudian kita buka SPSS-nya, kemudian kita paste seperti ini. Kemudian kita masuk ke variable view. Nah, namanya kita ganti dengan X1. Yang kedua dengan X2. Yang ketiga yaitu X3. Yang terakhir yaitu Y1. Y saja. Kemudian labelnya yaitu kita tulis yang pertama ada iklan radio. Yang kedua ada digital marketing. Kemudian yang ketiga ada iklan koran. Dan yang keempat ada keputusan pembelian. Kemudian kita ke measure-nya, yaitu kita ganti dengan scale. Kemudian setelah seperti dia di scale, kita kembali ke data view. Kemudian kita pilih analis. Kemudian kita di analis kita pilih regression. Kemudian kita pilih linear. Nah, kolom di linear regression. Kemudian di dependent kita masukkan keputusan pembelian, dan di independence kita masukkan iklan radio, digital marketing, dan iklan koran. Kemudian kita klik statistik. Sini kita pilih bagian sini diagnostik, kemudian kita klik continue. Kemudian di plots kita pilih Y-nya yaitu dengan ini, dan di X-nya kita pilih yang ini. Kemudian kita klik semua di histogram dan taruh probability. Kemudian continue.
save. Kemudian kita centang di underscore result, kemudian kita klik continue. Dan muncullah data seperti ini. Pertama yaitu di histogram dependent variable keputusan pembelian, yaitu uji normalitas dengan melihat diagram histogram yang memiliki pola membentuk lonceng atau gunung, maka dapat dikatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Kemudian di normal p-plot ini of regression itu terlihat bahwa sebaran dan data menyebar di sekitar garis diagonal, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusikan secara normal. Selanjutnya kita akan mencari data kolomograf yang di sini yang belum ada, yaitu data kolomograf, yaitu dengan cara kita kembali ke data view, kemudian kita pilih analis, kemudian kita pilih non parametric bits, kemudian kita pilih legacy dialogs, kemudian kita pilih yang satu sampel ini, kemudian kita masukkan yang ini ke test variable list, kemudian kita klik OK. Kemudian data kolomograf sudah ada di data SPSS kita, yaitu yang dimana ditemukan nilainya sebesar 0,7 yang lebih besar daripada 0,5, sehingga dapat dikatakan data yang digunakan terdistribusi secara normal. Kemudian yang selanjutnya yaitu coefficient berdasarkan tabel di atas. Diketahui bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel adalah kurang dari 10, dan nilai toleransi dari masing-masing variabel yaitu kurang dari 0,1, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel independen atau variabel X yang digunakan dalam penelitian ini tidak saling berkorelasi atau data yang digunakan terbebas dari gejala multikolinearitas. Kemudian ada scatter plot, yaitu menunjukkan bahwa data tersebar secara merata dan tidak membentuk pola tertentu, dan dapat disimpulkan bahwa data digunakan dalam penelitian terbebas dari gejala heterokodetisitas. Kemudian di model summary ini berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R square-nya sebesar, dan square-nya 571 428. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel harga saham dipengaruhi oleh variabel ROA, ROE, dan PER, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Kemudian di tabel ANOVA ini menunjukkan bahwa nilai signifikasi atau P value-nya adalah 0,46, yang dimana nilai tersebut lebih kecil daripada 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersamaan ketiga variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau variabel Y. Kemudian
di koefisien ROA-nya itu nilai variabel variabel ROA memiliki p value 0,0,5 yang mana nilai lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disebutkan secara parsial variabel ROA memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel harga saham. Kemudian yang ROA variabel X2 memiliki p value yang lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disebutkan bahwa secara parsial variabel ROA memiliki uh, pengaruh yang positif dan yang tidak signifikan terhadap variabel harga saham. Dan PER yaitu variabel X3 memiliki P value yang mana nilai lebih kecil daripada itu 0,05 ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel ROA memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel harga saham. Selanjutnya kita akan mencari data logistik regression, yaitu pertama kali kita ke data Excel dulu. Pertama kali yaitu kita blok semua terlebih dahulu data yang ada di logistik regression. Kemudian setelah di blok kita masuk, terus kemudian kita paste, kemudian kita masukkan ke dalam data SPSS. Nah, setelah muncul seperti ini, kemudian kita ke variable view. Nah, di variable view ini kita akan mengganti namanya dengan pertama yaitu ada subscribe. Yang kedua yaitu ada umur. Dan ketiga ada income. Nah, ini. Kemudian di desimal kita akan ubah ke 0. Nah, dan di values di sini kita di value pertama kita akan isi yaitu subscribe. Oh, ini salah tulisannya. Nah, seperti ini. Dan yang di kedua yaitu kita kasih no subscribe. Lalu kita klik OK. Kemudian di measure ini kita akan ubah ke yang subscribe nominal, yang income dan umur kita ganti scale. Kemudian kita kembali ke data view. Data view kita akan pilih di analysis, yaitu kita pilih di regression, kemudian di binary logistik, dan subscribe kita masukkan ke dependent, dan X dan income kita masukkan ke covariates. Di sini kita akan pilih kategori variables di ini. Di save kita akan masukkan probabilities dan group membership, kemudian kita klik continue. Kemudian di option kita akan pilih semuanya, kita kasih centang semuanya yang ada di kolom-kolom yang terisi, dan kita klik continue, kemudian klik OK. Nah, kemudian di sini kita akan mengetahui setelah muncul outputnya, kita akan mempresentasikan yaitu di beginning block relation history, yaitu yang dimana kita bandingkan nilainya dengan blok 1, ya kan.
itu eh, dapat dikatakan data yang digunakan semakin baik karena nilai di bawah 1 lebih kecil. Nah, selanjutnya di omnibus test of model coefficient, yaitu di kita menggunakan dua variabel, ya kan? Kita lihat model nilainya adalah 0,00, yang mana nilainya lebih kecil daripada 0,05. Jadi dapat dikatakan variabel usia dan income itu memiliki pengaruh yang dapat dikatakan signifikan supaya pelanggan untuk tetap berlangganan atau subscribe. Kemudian di model summary, nilai R square-nya yaitu 0,124, ya. Itu nilainya tidak masalah atau tidak berpengaruh jika nilai terlalu besar, ya. Jika tidak pokoknya tidak berpengaruh lah, ya gitu ya. Dan yang selanjutnya yaitu ada Household and Household test, ya, yaitu nilainya lebih besar dari 0,05, jadi datanya cocok dengan modelnya, dan lebih kecil dari HO cocok dengan model H alternatif, data yang digunakan tidak cocok dengan model. Kemudian ada uh, classification table, yaitu di sini tingkat akurasinya 66,3, itu lebih 66,3% ya. Dan kemudian ada variables in the equation. Secara parsial, usia memiliki pengaruh yang signifikan, di mana semakin tinggi usia maka untuk melakukan berlangganan semakin besar. Income nilai signifikannya yaitu 0,00, yang lebih kecil daripada 0,05, dan dapat dikatakan semakin besar pendapatannya, dia akan lebih besar untuk melakukan subscribe. Ya, kembali lagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan data menggunakan machine learning, yaitu pertama-tama kita buka dulu SPSS-nya. Dan ini saya buka SPSS-nya. Kemudian ya, di data SPSS ini di sini kita berperan sebagai manajer SDM yang akan melakukan requirement data tersebut, menunjukkan data hasil tes 100 karyawan dari tes IQ sampai ke tes performa, dan juga 15 data hasil tes calon karyawan baru berdasarkan IQ dan apakah mereka merupakan tes Aldi Taher. Di sini kita akan memprediksi performa calon karyawan untuk direkrut. Dalam proses perekrutmen sendiri tidak berdasarkan asumsi, belaka, namun direkrut berdasarkan data yang sudah ada. Buka pada variable view, di mana pada variable view terdapat IQ gender. Nah ini personality, lengket, gelar, match, dan fans Aldi Taher, dan variabel gandanya yaitu performa. Pertama-tama kita akan mencari seperti apa performa calon karyawannya, itu dengan cara klik analis, kemudian kita pilih neural network, kemudian kita pilih multi-layer perception. Kemudian kita akan masukkan performa di dependent, dan semuanya ini kita masukkan ke covariate. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih output, kita centang independent variable importance analysis. Kemudian kita pilih yang save, kita klik save prediction value ini.
Kemudian kita klik OK. Sebentar menunggu outputnya. Nah, ini dia output yang tadi. Nah, kemudian kita dapat melihat hasilnya untuk training 76% dan testing 24%. Nah, lihat pada bagian model summary itu ada kemungkinan memprediksi salah sebesar 51,3%. Lihat pada bagian independent variable potential yaitu variabel yang paling penting adalah IQ dan yang kedua adalah pengalaman. Karena akurasinya tidak valid maka kita ulang dengan menggunakan variabel yang tidak perlu. Nah, ada dua variabel yang tidak perlu, yaitu dua kolom terakhir. Nah ini, yaitu dengan cara kita klik analis, kita pilih neural networks, terus kita pilih multilayer classification, kemudian kita pilih variabel, kita hilangkan yang perlu-perlu dan kita pertahankan yang perlu-perlu. Nah, kita pertahankan yang IQ-nya dan kita hilangkan lainnya. Nah, terus kita pertahankan juga pengalaman kerja. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini teman-teman. Data yang sudah sempurna. Dilihat dari cache processing summary-nya di training 63% dan testingnya 37%. Dilihat dari modal summary-nya hanya 31,7% salah dalam kita memprediksi dan kita memprediksi salah dan pada testing hanya sebesar 21,6%. Yang artinya datanya sudah valid dalam memprediksi. Kemudian kita kembali ke SPSS data yang sebelumnya. Nah, dilihat pada hasil prediksi nomor 114 dan 115. Ini performa sebesar 10. Artinya bahwa calon karyawannya nomor 111 dan 115 layak untuk menjadi direktur karena hasilnya 10. Seperti itu kawan-kawan untuk mencari data atau mencari merekrut karyawan digunakan data machine learning. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf, jika ada sebenarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.